Shalom alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ditandai dengan peringatan Hari Pentakosta, hari ini saya akan hadir setiap hari di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari dengan penjelasan singkat mengenai kebenaran firman Tuhan dan perenungannya. Akan ditampilkan selang-seling antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, membuat kami mengerti, bisa menyimpannya dan menerapkan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Minggu 31 Mei 2020 kita akan mulai dengan Kejadian 1 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saya akan memberikan judul penjelasan firman Tuhan ini, God never dies. Allah tidak pernah mati. Ada teori yang mengatakan bahwa Allah mati. Penjelasannya demikian. Setelah Allah menciptakan dunia ini, Dia membiarkan ciptaannya begitu saja. Allah tidak terlibat lagi dalam ciptaannya. Itulah disebut sebagai Allah mati. Bapak Ibu, tetapi di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, jelas sekali di sana dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bahasa Ibraninya adalah merachephet. Dari kata dasar rahab. Apa artinya? Secara literal, kata itu berarti dalam bahasa Inggrisnya adalah brood atau brooding. Dan dalam bahasa Indonesia berarti mengerami. Ini digambarkan seperti seekor unggas yang mengerami telurnya. Untuk apa? Untuk melanjutkan proses kehidupan. Seekor unggas mengerami telurnya supaya terpelihara dan kemudian menetas. Ada kehidupan selanjutnya. Secara figuratif, kata itu menunjukkan pemeliharaan Allah atas ciptaannya. Setelah Allah menciptakan dunia ini, maka Allah terus terlibat di dalam pemeliharaan, perawatan, dan penciptaan selanjutnya sehingga menjadi sempurna. Itulah disebut sebagai God never dies. Allah tidak pernah mati. Berbeda dengan teori Allah mati, bahkan bertentangan. Karena Allah terlibat terus-menerus terhadap ciptaannya. Di dalam perjanjian baru, kehadiran Roh Kudus menunjukkan keterlibatan Allah dalam kehidupan manusia. Kehadiran Roh Kudus membuat manusia lahir kembali. Kehadiran Roh Kudus membuat manusia menjadi manusia baru. Siapa yang percaya kepada Tuhan dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Lebih lanjut, kehadiran Roh Kudus itu memelihara orang percaya supaya tidak lagi terikat oleh belenggu dosa, supaya tidak lagi dikalahkan oleh dosa, supaya tidak lagi dikalahkan oleh dunia. Maknanya dalam kehidupan kita adalah supaya kita jangan takut, jangan khawatir. Roh Kudus terlibat dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menolong kita sehingga kita menjadi orang-orang pemenang. Kita tidak lagi dikalahkan oleh dosa. Kita tidak lagi dikalahkan oleh pergumulan kehidupan ini. Kita menjadi orang-orang pemenang. Jadi kalau di perjanjian lama jelas sekali Roh Allah melayang-layang menunjukkan pemeliharaan Allah atas ciptaannya.
Dalam perjanjian baru, Roh Kudus dicurahkan untuk menjadikan manusia, orang yang percaya, lahir kembali dan memelihara kehidupan orang percaya sehingga tidak terikat oleh dosa. Itu menunjukkan kejelasan bagi kita akan keterlibatan Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, supaya saat ini kita mengambil keputusan untuk tidak lagi menjadi orang yang dibelenggu oleh dosa, orang yang dibelenggu oleh ketakutan, orang yang dibelenggu oleh kekhawatiran. Kita menjadi orang-orang yang pemenang, orang-orang lebih daripada pemenang karena Roh Kudus yang menolong kita. Mari kita kuatkan hati kita, terus percaya kepada Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang akan memelihara kita secara iman dan rohani kita menjadi kuat dan bisa menang menghadapi pergumulan kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang ada dalam diri kami sudah melahirkan kami kembali dan membuat kami kuat menang atas dosa, atas ketakutan, atas kekhawatiran. Kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau berkat firman Tuhan sudah Bapak Ibu terima, jangan lupa sampaikan kepada orang lain. Ajak orang lain untuk menonton video ini. Jangan lupa juga subscribe dan loncengnya diklik di monitor Bapak Ibu. Tuhan memberkati.